Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan tentang darah Yesus. Yang saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 26. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, sebab menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Kita tahu darah Yesus atau perjamuan kudus hampir setiap bulan dilakukan. Saya ingin menyampaikan hari ini tentang darah Yesus. Waktu peristiwa Ambon pada tahun 1999 terjadi perang di sana. Terjadi pertumpahan darah yang sangat hebat. Saya punya kakak perempuan, dia gembala sidang di sana, memberitahukan kepada saya bahwa mereka sekarang sedang dalam pengungsian sebab gereja dan rumah mereka dibakar. Dan kakak saya minta supaya mereka didoakan. Saya doakan. Lalu kurang lebih seminggu kemudian ditelepon lagi, tolong doakan kami. Kami di pengungsian terus ditembaki. Saya ditelepon di Surabaya. Kakak saya menelepon dari sebuah wartel yang ada di sana. Karena sering saya ditelepon, darah saya juga akhirnya mendidih. Ingin rasanya juga mau pergi ke Ambon, ikut berperang di sana. Sementara saya punya keinginan untuk pergi ke sana, tiba-tiba Yesus berbicara kepada saya dan berkata, hambaku, itulah darah manusia adalah darah menuntut balas. Siapapun yang ada di dalam dunia ini, darah kita ini adalah darah menuntut balas. Waktu Habel dibunuh oleh si Kain, darah Habel berteriak kepada Bapa di sorga. Sebab darah ini darah menuntut balas. Lalu Yesus berkata kepada saya, kalau darahku manunggal dengan darahmu, maka engkau akan seperti aku, yaitu suka mengampuni. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimanakah bisa meninggal dengan darah saya? Lalu Yesus berkata, lewat perjamuan kudus. Saudara, bagaimana darah Yesus menunggal dengan darah kita? Lewat darah, lewat perjamuan kudus. Jadi Yesus berkata, apabila engkau makan minum tubuh dan darahku, engkau harus mengimani bahwa tubuhku manunggal dengan tubuhmu, darahku manunggal dengan darahmu. Darahku adalah darah yang suka mengampuni. Kalau darahku manunggal dengan darahmu, maka engkau akan menjadi orang yang suka mengampuni. Saudara, waktu saya jadi gembala,
di mana-mana gereja yang ada mengadakan perjamuan kudus setiap minggu pertama. Tetapi setelah saya pindah ke Surabaya, di gereja diadakan perjamuan kudus setiap minggu. Awal-awal mengikuti ibadah yang setiap minggu ada perjamuan kudus, rasanya aneh. Dan gembala sidang juga tidak pernah menjelaskan mengapa setiap minggu diadakan perjamuan kudus. Sampai hari ini pun tidak ada penjelasan tentang itu. Tapi setelah peristiwa yang saya alami tahun 1999, saya mengerti mengapa kita minum perjamuan kudus. Supaya darah Yesus manunggal dengan darah kita. Nah, kalau darah Yesus manunggal dengan darah kita, maka darah Yesus adalah darah yang penuh pengampunan. Makanya di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kalau darah kita manunggal dengan darah Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang suka mengampuni. Saudara, dalam pelayanan saya, 70% penyebab orang kena sakit, stroke, darah tinggi, tumor, ginjal, jantung, 70% penyebabnya adalah gara-gara sakit hati. Jadi orang sakit hati, orang itu gampang kena penyakit. Atau dengan kata lain, orang yang sakit hati lekas mati. Tapi kalau kita minum darah Yesus adalah darah yang penuh pengampunan. Jadi saudara-saudara, mulai hari ini, apabila kita minum perjamuan kudus, imanilah itu darah Yesus. Maka darah Yesus setetes demi setetes akan manunggal dengan darah kita. Kita akan menjadi orang-orang yang suka mengampuni. Kalau kita suka mengampuni, kita akan menjadi orang yang sehat dan kuat dalam Yesus. Sebab darah Yesus bukan saja darah yang penuh pengampunan, tapi darah Yesus, darah yang penuh kuasa. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus akan melindungi kita, akan menjaga kita, menaungi kita dari segala serangan-serangan virus apapun. Sebab itu, biarlah setiap kita minum perjamuan kudus, jangan main-main. Karena darah Yesus itu, darah yang berkuasa, darah yang mengampuni. Jadi kalau darah Yesus manunggal dengan darah kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang suka mengampuni. Siapapun yang menyakiti hati kita, kita dikecewakan, kita difitnah, kita akan menjadi orang yang suka mengampuni. Biarlah darah Yesus manunggal dengan darah kita. Lewat kita minum perjamuan. Biarlah mulai hari ini, kita sungguh-sungguh minum perjamuan kudus. Semakin sering kita minum perjamuan kudus, semakin cepat darah Yesus manunggal dengan darah kita. Semakin darah Yesus menguasai kita, semakin hari kita semakin suka mengampuni. Dan semakin hari kuasa darah Yesus akan mengubah hidup kita. Menjadi orang yang membenci, menjadi orang yang suka mengampuni. Orang yang putus asa menjadi orang yang penuh pengharapan. Dan oleh kuasa darah Yesus, pasti kita berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.